hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya. Dan tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana seorang suami belajar dari Rasulullah SAW melayani istrinya, termasuk untuk hal-hal yang dalam tanda kutip tidak enak, menjijikkan. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah tidur bersama Rasulullah SAW di tempat tidurku, di atas tikarku. Saat itu aku sedang haid, dan apabila darahku menetes di tikarku di tempat tidur, maka Rasulullah SAW mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu, dan beliau tidak pernah pindah tempat. Kemudian setelah bersih, tentu saja beliau sholat di tempat tersebut dan berbaring kembali di tempat itu. Dan apabila darahku menetes lagi di tikar tersebut, maka Rasulullah mencuci pada bagian tersebut dan tidak berpindah dari tempat itu. Rasulullah pun bahkan sholat di atas tikar tersebut yang sudah dibersihkan. Makanya judulnya teman-teman sekalian, tema hari adalah membersihkan noda merah. Jadi kalau kita telah hadis dari Imam Ahmad dari Aisyah tadi, begitu luar biasa Rasulullah terhadap istrinya. Jadi tidak pernah merasa jijik gitu kan. Bahkan membersihkan darah haid istrinya pun beliau lakukan. Kebayang nggak kalau kita dalam kondisi seperti ini? Tidak sedikit di antara kita bahkan ada orang yang ketika istrinya datang bulan dia pindah tempat tidur, dia merasa jijik. Bahkan kesalahan fatal adalah menganggap ketika istrinya sedang datang bulan misalnya tidak mau makan masakannya, tidak mau duduk berdekatan, bahkan tadi tidur pun berpisah. Ini jelas keliru bahwa dalam Islam yang dilarang secara syariat, secara fikih, dalam Al-Quran juga disebutkan berhubungan suami istri ketika istri sedang haid. Ini jelas haram, tidak dibolehkan. Namun di luar itu dibolehkan, tidak ada yang berubah dari istri. Jadi kalimat bahwa istri tersebut dalam keadaan hadas besar, najis, adalah bahwa dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Tapi menyentuh tubuhnya, menyentuh fisiknya, menikmati makanan yang dibuat oleh istri tersebut, ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah, sah gitu. Bahkan Rasulullah dikatakan tidur di pangkuan Aisyah dan kemudian membaca Al-Quran bersama dengan atau didengarkan oleh Aisyah. Intinya bahwa seorang suami, teman-teman sekalian, tidak boleh merasa jijik dengan istri. Bahkan kalau kita teruskan tema ini, kita akan ketemu bahwa suatu saat bisa jadi, mohon maaf, contohnya ketika pasangan entah suami atau istri yang sakit, dia harus melayani, dia harus nyuapin, dia harus membersihkan kotorannya. Sangat mungkin hal ini terjadi. Demikianlah seharusnya pasangan suami istri, dia tidak boleh merasa jijik dengan kehadiran istrinya, dan sebaliknya juga suami juga demikian. Nah, karena itu teman sekalian, kalau kita lagi-lagi bercermin kepada Rasulullah SAW dan istri-istrinya, kita akan menemukan betapa Rasulullah sangat dekat untuk hal-hal yang tidak enak, menjijikkan sekalipun bagi Rasulullah tidak. Beliau tetap mendekati, mendampingi istrinya selagi termasuk hal-hal yang dibolehkan. Nah, karena itu belajar Rasulullah SAW dan para sahabat bagi pasangan suami istri ini penting, dan tidak mesti misalnya menunggu tua misalnya, atau bahkan harmonisasi itu, romantisme itu harus langgeng seumur hidup gitu. Jadi bukan pada momentum-momentum tertentu saja. Nah, termasuk hal yang dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah SAW dalam hal melayani tadi itu adalah saling melayani. Jadi misalnya gini,
tidak sedikit suami yang merasa bahwa ya dia yang harus menyiapkan makan, minum itu istri, bukan dia, gitu kan. Saya ternyuh misalnya suatu saat datang ke almarhum ya Ustadz kita, Ustadz Rahman Abdullah dulu. Beliau sudah meninggal dunia ya. Kami pernah bersilaturahim ke rumah beliau dan ada pemandangan yang, dan ini pelajaran bagi kami juga pada waktu itu, karena kunjungan kami ke rumahnya selain memang silaturahim tapi juga ingin mengambil hikmah dan kemudian mendengarkan tausiah dari beliau langsung di rumahnya. Jadi bukan di forum majelis taklim yang dengar orang banyak, enggak. Nah, apa itu? Ternyata ya Allah, ketika kami datang beliau sendiri yang membentangkan tikar ya, waktu itu ya karpet gitu kan untuk kami. Bahkan beliau sendiri yang mengaduk ya, gula, teh manis dan menghidangkan untuk kami gitu kan. Bukan istrinya. Jadi sementara istrinya ada dan juga menyiapkan hal yang lain mungkin. Tapi yang kami ingat dan saya ingat adalah beliau yang membawa nampan tersebut, menghidangkannya untuk kami, bahkan mengaduk teh manis gitu kan. Dan dari orang-orang dekatnya, teman sekalian, kami dapatkan informasi bahwa hal itu bukan hanya dilakukan untuk kami para tamunya, tapi juga untuk keluarganya. Jadi yang harus membuatkan teh manis, yang harus membuatkan makan ya, semampu masing-masing tentu saja ya, itu bukan hanya istri, tapi bisa jadi seorang suami ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya ya, apa yang dilakukan Rasul pada zaman 1400 tahun yang lalu dengan kondisi kita hari ini ya. Lalu di mana posisi misalnya para pembantu ya, dalam kondisi seperti ini ya. Kita akan bahas teman-teman sekalian secara detail setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya. Kita masih di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya dengan tema ya, membersihkan noda merah ya. Dikisahkan pada sesi sebelumnya Rasulullah SAW bahkan membersihkan darah haid Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak pernah merasa jijik, tidak pernah merasa tidak enak, tidak, tapi beliau lakukan. Nah, sekarang kita akan bicara dalam konteks hari ini teman-teman sekalian, dimanapun berada. Walaupun sekarang zaman sudah canggih gitu kan, ada mesin cuci yang bisa mencuci pakaian kita, ada para pembantu yang bisa membantu kerjaan rumah tangga kita, tapi bukan aib ya, dan bukan hina kalau misalnya satu saat ya, mesin cucinya rusak, pembantunya tidak datang, atau kondisi-kondisi tidak normal lainnya. Dan bukan aib misalnya kalau seandainya suami itu harus mencuci pakaian ya, bukan juga aib misalnya kalau suami itu harus ngepel lantai. Bukan juga terhina misalnya kalau suami itu misalnya harus bikin makanan untuk keluarganya, untuk istrinya, bahkan mengaduk makan teh manis untuk istrinya. Bukan hal yang aib. Jadi jangan disebut suami-suami yang misalnya melakukan pekerjaan rumah dan tentu saja bukan yang utama ya. Maksudnya jangan sampai dia asyik mengerjakan pekerjaan rumah lalu kemudian nggak mencari nafkah. Ini juga keliru. Jadi jangan dibalik, karena ada juga yang seperti itu ya. Jadi istrinya dibiarkan mencari nafkah di luar gitu kan, sementara dia melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini kebalik. Tidak ya, sebab kewajiban mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga itu tetap berada di pundak suami, jangan dibalik, enggak ya. Adapun suatu saat misalnya suami melakukan pekerjaan rumah tangga, ini sifatnya bagian dari khidmah, bagian dari pelayanan. Sekali lagi jangan dibuli bahwa dia dianggap sebagai suami yang takut istri, tidak. Ini pekerjaan terhormat ketika seorang suami ya harus memberikan pelayanan kepada keluarganya. Hatta bahkan dalam hadis disebutkan ya, ada nilai pahalanya manakala suami ya memasukkan suapan, memberikan suapan makanan kepada istrinya. Jadi ada nilai pahalanya. Nah, jadi bukan pekerjaan sembarangan. Jadi ketika suami ngepel lantai, ketika suami misalnya mencuci pakaian, menyetrika dalam kondisi-kondisi tertentu, artinya bukan jadi kerja sehari ya, maka kata Rasul itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu hal yang sia-sia. Dan di sisi lain juga jamaah, bukan berarti ketika suami melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, bahkan membersihkan tempat tidur dan seterusnya itu, dia jadi hina, enggak. Lalu kemudian istri menjadi ratu dan enggak ya. Justru dengan melakukan perbuatan tersebut ya, derajat seorang suami
di mata istrinya dia tetap mulia, menjadi kebanggaan, suatu hal yang mungkin, mohon maaf, bagi kita para suami berat, bukan berat, tidak biasa gitu kan. Misalnya mengambil piring-piring dan gelas-gelas kotor dari meja, kemudian meletakkannya dan bila perlu mencucinya di tempat cucian piring. Nah, bagi kita mungkin satu hal yang tidak biasa, tapi ketika kita melakukan hal itu bagi istri, ini satu hal yang luar biasa. Nah, jadi paradigma ini yang kemudian harus kita miliki. Sama seperti misalnya gini, bagi seorang istri, satu hal yang remeh, satu hal yang sederhana, ketika suaminya makan, lalu dia nyiapin segelas minum untuk suaminya. Padahal dispenser atau tempat minum sudah tersedia, tapi enggak, diambilin oleh istrinya dan kemudian ditaruh di meja makan tempat suaminya makan. Ini hal yang sangat sederhana, mudah dilakukan, tapi yakinlah ketika hal itu dilakukan oleh istri, maka bagi suaminya itu menjadi hal yang luar biasa ketimbang dia ngambil minum sendiri. Ini psikologis dalam berumah tangga jamaah bahwa suami harus siap menjadi pelayan bagi istrinya, dalam tanda kutip memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya masalah material, maksudnya uang, kebutuhan sebenarnya bukan, tapi fisik, memberikan pelayanan fisik, memberikan hal-hal yang sifatnya teknis dalam rumah tangga. Sekali lagi ini bukan hal yang aib, karena Rasulullah melakukan hal-hal tersebut. Beliau membenari kancing bajunya yang lepas, mengesol lagi sepatunya yang rusak, alas kakinya yang rusak, dan membersihkan rumahnya sendiri bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa menjadi teladan atau menjadi ayah yang dibanggakan oleh keluarga kita, menjadi suami yang dibanggakan oleh istri kita, dan pada akhirnya kita semua akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari akhir nanti. Tetap bersama kami pada video-video berikutnya insyaallah dalam program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan Keluarga.